Lewat celah dapur, aku melihat Damar menuangkan bubuk putih ke gelasku sambil tersenyum manis di depan para tamu, dan ibunya menungguku jatuh seperti tontonan murah. Mereka pikir malam itu aku mangsa yang siap dilumpuhkan, padahal sejak gelas itu kutukar, kuasa mereka sedang patah di tanganku. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Rumah itu selalu terdengar sopan dari luar. Bunyi air mancur kecil di taman depan, suara sandal tamu yang berhenti rapi di teras, tawa yang dipelankan agar tidak terdengar norak. Dari jalan, rumah keluarga Damar tampak seperti rumah orang-orang terhormat yang tahu cara hidup dengan anggun. Pagar hitamnya tinggi, lampu dindingnya hangat, dan jendela-jendelanya selalu bersih seperti tak pernah disentuh tangan yang panik. Tetapi Alia tahu, rumah yang paling rapi seringkali menyimpan kekerasan yang paling pandai menyamar. 8 tahun ia tinggal di sana sebagai istri Damar. 8 tahun pula ia belajar bahwa di rumah itu, rasa hormat bukan sesuatu yang tumbuh dari kasih, melainkan dari ketakutan. Yang paling berhak bicara adalah yang paling keras menguasai ruangan, dan yang paling mudah dihina adalah yang memilih tenang. Miranti, ibu mertua Alia, tak pernah membutuhkan suara tinggi untuk membuat orang lain mengecil. Ia cukup memiringkan kepala sedikit, cukup menatap dari atas sampai bawah, cukup menyentuh cangkir tehnya sambil berkata dengan nada datar yang justru terdengar lebih tajam dari makian. Dudukmu tegak sedikit. Orang bisa mengira kamu dibesarkan tanpa tata krama. Atur ekspresimu. Wajah sedih di meja makan itu tidak enak dilihat. Kalau belum bisa memberi cucu, setidaknya jangan menambah beban anak saya. Setiap kalimat keluar tanpa emosi berlebihan. Itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Tidak ada ledakan, jadi tak ada jejak yang bisa dibuktikan. Tidak ada bentakan, jadi siapapun yang mendengar dari luar akan berkata Alia terlalu sensitif. Dan Damar, laki-laki yang dulu datang dengan janji dan tangan hangat itu, selalu punya cara paling rapi untuk lari dari tanggung jawab. Dulu, di tahun-tahun pertama, ia masih mau berbisik pelan saat Alia menahan air mata di kamar. Sudahlah, Mama memang begitu. Atau, jangan dimasukkan hati. Namun waktu mengikis semuanya. Kalimat-kalimat itu berubah menjadi helaan napas, lalu menjadi gangguan, lalu menjadi tuduhan. Aku capek. Jangan mulai. Kamu selalu bikin suasana berat. Pada akhirnya, Alia paham. Damar tidak pernah benar-benar berada di tengah. Ia hanya berdiri di tempat yang paling aman untuk dirinya sendiri. Pagi-pagi di rumah itu selalu dimulai sebelum matahari benar-benar naik. Alia turun duluan, membuka gorden, menyalakan lampu dapur, dan mengikat rambutnya sambil mendengarkan rumah itu bangun sedikit demi sedikit. Suara kulkas dibuka. Bunyi panci menyentuh kompor. Ketukan pisau di talenan. Air mendidih. Lalu langkah Miranti, selalu teratur, selalu mantap. Seolah lantai rumah itu miliknya sampai ke suara paling kecil. Alia tahu kopi Damar harus hitam, tanpa gula, tanpa busa berlebihan. Miranti suka teh melati ringan dalam cangkir tipis dengan tatakan porselen putih. Kalau ada keluarga datang, sendok dessert harus jenis yang mengilap, bukan yang biasa dipakai harian. Serbet kain harus dilipat segitiga, bukan persegi. Mungkin terdengar kecil, tapi di rumah itu, penghinaan tidak datang lewat hal besar. Ia menetes lewat detail. Suatu pagi, saat Alia baru saja meletakkan semangkuk potongan pepaya di meja, Miranti berhenti di kursinya, lalu menyentuh ujung serbet dengan 2 jari. Ini miring. Alia cepat membetulkan. Maaf, Bu. Miranti duduk perlahan. Kamu ini aneh. Hal sekecil ini saja masih salah. Damar duduk di ujung meja, menyalakan layar ponselnya, lalu menyeruput kopi tanpa melihat siapapun. Alia berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Ia ingin sekali bertanya, sekecil apapun, kenapa semua yang ia lakukan selalu salah. Tapi seperti biasa, pertanyaan itu ditelannya bersama ludah yang pahit. Tekanan tak berhenti di meja makan.
Ia mengikuti Alia ke ruang keluarga, ke tangga, ke kamar tidur. Dalam acara keluarga, Miranti paling senang melempar kalimat-kalimatnya saat ada penonton. Suatu siang, ketika dua saudara Damar datang makan bersama, Miranti memanggil Alia yang sedang membawa teh. "Kemari." Alia mendekat dengan nampan di tangan. Miranti menatap blus biru muda yang dipakainya, lalu tersenyum tipis. "Kamu belum sempat ganti." Alia menunduk sedikit. "Ini bersih, Bu." Miranti mengangkat alis. "Bersih itu belum tentu pantas. Yang datang hari ini bukan ibu-ibu arisan." Tawa kecil terdengar dari ujung meja. Tidak keras. Justru itulah yang membuatnya lebih menghina. Semua orang mendengar, tapi tak seorang pun merasa perlu menghentikan. Alia menoleh sekilas ke arah Damar. Ia bahkan tidak mengangkat kepala. Malam harinya, ketika kamar mereka remang dan suara televisi dari ruang bawah tinggal dengung samar, Alia berdiri di depan lemari sementara Damar melepas kancing mansetnya. "Kamu dengar tadi?" tanya Alia. Damar menatap cermin, bukan dirinya. "Apa lagi?" "Ucapan Mama." Damar mengembuskan napas panjang seperti sedang menghadapi masalah yang melelahkan. "Alia, aku cuma tanya, kamu dengar atau tidak?" "Aku dengar. Tapi kamu juga nggak usah setiap hal dibesar-besarkan." Alia menoleh cepat. "Itu memalukan." "Yang bikin capek bukan Mama," potong Damar. "Yang bikin capek kamu. Semua harus dibahas. Semua harus masuk hati. Jadi aku salah karena merasa dihina." Damar meletakkan mansetnya lebih keras dari biasa. "Kamu salah karena selalu mencari alasan supaya aku merasa bersalah." Kalimat itu jatuh datar, namun cukup untuk membuat ruangan terasa lebih dingin. Sejak malam-malam seperti itu, Alia berhenti banyak bicara. Bukan karena ia tak punya suara, tapi karena ia tahu suaranya selalu diputarbalikkan menjadi gangguan. Maka ia menjadi perempuan yang lebih hening, lebih hati-hati, lebih kecil. Ia belajar tersenyum saat tak ingin tersenyum. Belajar menghindari tatapan. Belajar menunggu badai lewat tanpa melawan. Sampai bulan itu datang. Miranti sedang sibuk menyiapkan jamuan ulang tahun pernikahannya yang ke-35. Rumah dirombak dalam skala kecil tapi merepotkan. Vas-vas bunga baru datang, taplak meja diganti, lampu ruang makan diuji satu persatu. Bahkan pelayan lama dimarahi hanya karena tata letak garpu tidak simetris. Di rumah itu, perayaan bukan soal bahagia. Ia soal citra. "Alia, kamu fokus di dapur belakang," kata Miranti 3 hari sebelum acara, sambil melihat daftar menu. "Yang di depan biar saya dan Damar yang tangani." Alia mengangguk. Ia paham artinya. Ia tak cukup pantas berdiri di depan tamu, tapi cukup berguna untuk memastikan semuanya berjalan mulus dari belakang. Namun di tengah kesibukan itu, Damar justru terasa berbeda. Bukan lebih baik. Justru terlalu lembut dengan cara yang tidak natural. Ia beberapa kali menawarkan minuman, bertanya apakah Alia kelelahan, bahkan sempat menepuk bahunya ringan sambil berkata, "Kamu jangan tegang terus." Alia tidak merasa tersentuh. Ia merasa diawasi. Tubuhnya menyimpan ingatan yang belum selesai. 2 bulan sebelumnya, ia pernah merasa sangat pusing setelah minum jus yang dibawakan Damar ke kamar. Pusingnya datang aneh. Bukan seperti masuk angin, bukan seperti kurang tidur. Pandangannya berat, lengannya lemas, dan kelopak matanya turun seperti ditarik paksa. Ia tertidur hampir seharian. Saat bangun, Miranti berdiri di ambang pintu dan hanya berkata, "Kalau mau sakit, jangan pilih hari saat rumah sedang ada urusan." Waktu itu Damar menyentuh dahinya sekilas dan berkata, "Mungkin kamu terlalu capek." Ada juga malam lain ketika teh hangat dari tangan Damar membuatnya tertidur begitu cepat sampai ia bangun menjelang subuh dengan mulut pahit dan kepala seperti digantung. Laci meja riasnya sedikit terbuka. Map kecil tempat ia menyimpan salinan surat-surat peninggalan ayahnya bergeser. Ia ingin curiga, tapi tak punya bukti. Dan di rumah itu, kecurigaan Alia selalu dianggap drama. Sore jamuan tiba dengan langit yang cepat menggelap. Suara kendaraan tamu mulai terdengar dari halaman. Di dapur,
Piring-piring kecil beradu, oven dibuka tutup, aroma mentega, lada hitam, dan kulit lemon bercampur dalam udara panas. Alia berdiri di antara nampan dan mangkuk dessert, mengecek urutan penyajian sambil mendengar tawa-tawa pertama muncul dari ruang depan. Miranti sempat masuk ke dapur sebentar, menatap sekeliling dengan mata menyapu. Pastikan tidak ada yang terlambat keluar. Baik, Bu. Dan kamu jangan muncul sebelum saya panggil. Alia menjawab pendek, lalu terus bekerja. Tak lama setelah Miranti pergi, Damar muncul di ambang pintu pantry. Jas hitamnya pas, rambutnya rapi, senyumnya tenang. Ia tampak seperti tuan rumah ideal yang disukai semua orang. Kamu kelihatan pucat, katanya. Aku baik-baik saja. Nanti minum yang banyak. Jangan sampai bikin aku repot. Alia menatapnya. Nada suaminya terdengar ringan, bahkan hampir manis. Tapi mata itu kosong. Tidak ada kehangatan di sana. Aku bukan anak kecil, jawab Alia. Damar tersenyum tipis. Semoga. Ia pergi. Kalimat itu tertinggal seperti jarum kecil yang menyangkut di kulit. Malam turun penuh. Ruang tengah dipenuhi gaun-gaun berkilau, tawa sopan, dan suara gelas bersentuhan. Miranti berdiri di depan tamu seperti pemilik panggung yang sedang menerima penghormatan. Damar di sisinya, tampan, licin, mudah bergaul. Dari dapur belakang, Alia hanya tampak jika orang sengaja mencarinya. Dan tidak ada yang sengaja mencarinya. Di dapur utama, ada jendela kecil menghadap lorong menuju pantry. Tirainya tak pernah tertutup rapat. Dari sanalah Alia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Damar masuk ke pantry sendirian. Ia melihat sekeliling, memastikan lorong kosong. Lalu ia mengambil satu gelas tinggi dari nampan paling kanan. Gelas itu Alia kenal. Air lemon hangat dengan sedikit madu, minuman yang tadi disiapkan pelayan khusus untuknya. Gerakan Damar cepat, terlalu tenang. Dari saku dalam jasnya, ia mengeluarkan sachet putih kecil. Ia merobeknya dengan jari, menunduk sedikit, lalu menuangkan seluruh bubuk itu ke dalam gelas Alia. Sendok kecil berputar. Kali, 2 kali, 3 kali. Bunyi logam halus menyentuh dinding kaca. Damar mengangkat gelas itu sedikit ke arah lampu, memastikan bubuknya larut. Bibirnya bahkan melengkung tipis sebelum ia meletakkan gelas itu kembali. Lalu ia keluar. Begitu saja. Alia tidak langsung bergerak. Jari-jarinya masih memegang tepi meja sampai buku-bukunya memutih. Suara dapur mendadak jauh. Seorang pelayan bertanya sesuatu di belakangnya. Tapi Alia bahkan tak menangkap katanya. Yang tinggal hanya gelas itu, sendok itu, dan senyum Damar tadi. Jadi ini bukan firasat. Bukan kebetulan. Bukan tubuhnya yang terlalu sensitif. Ia menunggu 1 detik. Lalu 1 detik lagi. Kemudian ia meletakkan serbet yang tadi dipegangnya, keluar dari dapur, dan melangkah ke pantry. Di atas meja, beberapa gelas sudah tertata di 2 nampan. Gelas miliknya ada di sana. Irisan lemon tipis di bibir gelas. Permukaannya tenang, terlihat biasa. Di sebelah kirinya ada gelas air bening dengan bunga Eddie Black kecil. Gelas Miranti. Alia mengenalinya karena mertuanya selalu minta air tanpa rasa dengan es sedikit. Tangan Alia bergerak sebelum takut sempat meraih bahunya. Ia menukar kedua gelas itu. Tidak ada bunyi. Tidak ada ragu. Hanya satu perpindahan kecil yang begitu sederhana, namun cukup untuk membalik malam. Ia merapikan posisi keduanya agar tak tampak berubah, lalu mundur selangkah. Jantungnya menghantam begitu keras sampai tenggorokannya bergetar. Namun wajahnya tetap tenang. Ia kembali ke dapur tepat saat seorang pelayan masuk mengambil nampan. Alia berdiri di balik pintu, melihat melalui celah sempit. Nampan dibawa keluar. Tamu-tamu tertawa. Miranti menerima gelas lebih dulu. Damar sedang bicara dengan seorang pria tua, tersenyum, mengangguk, mengangkat dagu. Lalu matanya bergerak sekilas, menangkap gelas di tangan ibunya. Wajahnya langsung kehilangan warna. Ia berhenti bicara di tengah kalimat. Kepalanya berputar cepat, ke nampan, ke pantry,
lalu ke arah dapur. Tatapannya bertemu Alia. Alia tidak bergerak. Detik itu panjang. Sunyi di antara keramaian. Miranti mengangkat gelas ke bibir. Damar melesat. Ia menabrak bahu tamu lain, menggumamkan permisi yang patah, lalu menyambar gelas itu dari tangan ibunya terlalu keras. Brak! Gelas kristal pecah di lantai. Air menyebar tipis bersama serpihan kaca dan bunga kecil yang menempel di marmer. Musik masih mengalun, tapi seluruh ruangan mendadak diam. Damar! Suara Miranti tajam, penuh malu dan marah. Beberapa tamu menoleh bersamaan. Seorang perempuan menutup mulut. Seorang pria tua mengerutkan dahi. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura melihat ke arah lain tapi tetap memperhatikan. Damar berdiri kaku di antara serpihan itu. Napasnya tidak rata, wajahnya pucat. Sedikit darah muncul di telapak tangannya. Tapi matanya tetap mencari Alia. Hati-hati, pecahannya, kata Alia sambil melangkah mendekat. Suaranya tenang. Itu justru membuat suasana makin janggal. Apa yang kamu lakukan? Tanya Miranti lagi. Gelasnya licin, jawab Damar cepat. Licin. Miranti menatap lantai, lalu menatap anaknya. Kamu pikir saya tidak lihat? Bisik-bisik makin tebal. Alia menoleh ke arah pelayan yang membawa lap, lalu berkata pelan, cukup jelas untuk didengar orang-orang terdekat. Mungkin suami saya terlalu khawatir kalau ada minuman yang salah diminum. Kalimat itu membuat udara di ruangan seperti tersangkut. Damar menatapnya. Jangan mulai. Alia menatap balik. Mulai apa? Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bergerak. Semua orang ingin tahu, tapi tak berani bertanya. Miranti menarik napas panjang. Sudah, bersihkan ini. Sisa malam berjalan pincang. Musik masih ada. Makanan tetap keluar. Kue tetap dipotong. Namun pesta itu tak pernah pulih. Wajah Damar terlalu pucat. Senyum Miranti terlalu kaku. Dan Alia, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak merasa sebagai orang paling lemah di ruangan. Begitu tamu terakhir pulang dan suara mobil menjauh dari halaman, rumah itu kembali sunyi. Pelayan membersihkan pecahan terakhir. Lilin-lilin di ruang makan dipadamkan satu persatu. Alia baru saja masuk kamar saat pintunya dibuka keras. Damar berdiri di sana. Kamu yang tukar gelas itu. Ia tidak bertanya. Ia menuduh. Alia duduk di depan meja rias, melepas antingnya satu sisi. Kalau iya. Rahang Damar menegang. Kamu sadar apa yang bisa terjadi? Alia menatap bayangannya di cermin, lalu menoleh perlahan. Kamu sadar apa yang hampir kamu lakukan? Kamu tidak tahu itu apa? Kalau begitu, kenapa kamu panik saat ibu kamu yang pegang? Damar melangkah mendekat. Aku cuma mau kamu tenang. Dengan membuat aku linglung? Tertidur? Tidak sadar. Aku melakukan yang perlu. Kalimat itu keluar datar. Seolah tak ada garis yang ia langgar. Alia berdiri. Kursi kecil di depannya bergeser pelan. Sudah berapa kali? Tanyanya. Damar diam. Jus? Teh? Minuman mana lagi yang kamu pakai? Alia. Jangan mengada-ada. Aku lihat sendiri. Damar mengusap wajahnya kasar. Kamu makin susah diatur. Semua hal kamu curigai. Semua hal kamu simpan sendiri. Aku cuma. Pintu terbuka lagi. Miranti masuk tanpa mengetuk. Kalian mau membuat satu rumah dengar. Suaranya rendah, tapi tajam. Ibu hampir minum racun dari anak ibu sendiri, kata Alia. Jaga bicaramu. Kenapa? Takut terdengar. Miranti menatap Damar cepat. Lalu kembali ke Alia. Kamu tidak tahu konteksnya. Alia tertawa pendek. Konteks apa yang membenarkan suami mencampur bubuk ke gelas istrinya? Miranti melangkah lebih dekat. Kamu akhir-akhir ini terlalu banyak tahu. Kalimat itu menggantung. Alia menyipit. Tentang apa? Dokumen. Miranti menekankan kata itu. Perusahaan. Aset. Surat-surat lama.
Hal-hal yang bukan urusanmu. Tenggorokan Alia mendadak kering. Potongan-potongan kecil yang selama ini berserakan tiba-tiba bergerak ke tempatnya sendiri. Laci meja yang beberapa kali sedikit terbuka. Pertanyaan Damar soal kotak dokumen peninggalan ayah Alia. Pelayan yang disuruh membongkar gudang dengan alasan cari taplak lama. Dan kini, ini, jadi bukan sekadar ingin mempermalukannya. Mereka ingin mengambil sesuatu. Sesuatu dari ayahnya. Sesuatu yang begitu penting sampai mereka rela melumpuhkannya. Ayahmu dulu terlalu lembut, kata Miranti. Suaranya lebih pelan sekarang. Ia menaruh terlalu banyak hal pada orang yang salah. Apa maksud ibu? Tanya Alia. Sudah, potong Damar cepat. Jangan dibahas sekarang. Namun Miranti terus menatap Alia. Yang kamu warisi lebih besar dari yang kamu pahami. Dan kami belum bisa membiarkan semuanya jatuh ke tanganmu sebelum kamu cukup tenang. Alia merasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Nang. Itu kata yang mereka pakai. Bukan sadar. Bukan berhak. Nang. Seolah haknya sendiri hanya boleh disentuh jika mereka mengizinkan. Alia melangkah ke pintu, membukanya lebar, dan berkata, "Keluar." Miranti mengerutkan dahi. "Apa?" "Keluar dari kamar saya." "Alia, jangan gila," desis Damar. "Saya tidak akan tidur di bawah atap yang sama dengan dua orang yang mencoba membius saya demi dokumen." Miranti menegang. "Kamu hati-hati kalau bicara." Alia menatap lurus. Ibu juga. Banyak yang lihat gelas itu pecah. Ruangan mendadak hening. Damar menggertakkan rahang, lalu menarik lengan ibunya. "Kita keluar dulu." Begitu pintu tertutup, Alia langsung menguncinya. Tangannya baru gemetar setelah semua selesai. Ia mundur selangkah, duduk di tepi ranjang, lalu menatap layar ponselnya yang memantulkan wajah pucat sendiri. Hanya satu nama yang muncul di kepalanya. No. Sahabat lama ayahnya. Pengacara yang dulu sering datang ke rumah masa kecil Alia dengan map dan tawa tenang. Setelah menikah, Damar selalu bilang tak perlu melibatkan orang luar dalam urusan keluarga. Lama-lama Alia juga menjauh. Malam itu, ia menelepon. "Lia?" Suara Nino serak tapi langsung siaga. "Ada apa?" Alia memejam. "Om, saya butuh ketemu. Besok pagi. Secepatnya." "Kamu aman?" Alia menatap pintu yang terkunci. "Untuk malam ini, iya. Tapi saya rasa saya sudah terlalu lama tidak aman." Sebelum rumah benar-benar bangun, Alia sudah pergi. Ia membawa koper kecil, tas tangan, dan map pribadi yang sempat ia ambil dari laci. Meja makan di bawah masih kosong. Hanya ada cangkir-cangkir sisa semalam dan bunga yang mulai menunduk. Ia menutup pintu tanpa suara. Di kantor kecil Nino, semuanya mulai terbuka. Setelah mendengar cerita Alia tanpa memotong, lelaki itu berdiri, membuka brankas besi di sudut ruangannya, lalu mengeluarkan map biru tua. "Ayahmu titip ini," katanya. "Katanya, kalau suatu hari kamu datang sendiri, tanpa suamimu, berarti waktunya kamu tahu." Tangan Alia langsung dingin. Isi map itu membuat dunianya bergeser. Ada akta, surat kepemilikan saham, dokumen penunjukan kuasa, dan satu struktur yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Perusahaan induk yang menopang sebagian besar usaha keluarga Damar ternyata berdiri di atas penyertaan modal besar dari ayah Alia. Sebelum meninggal, ayahnya memindahkan kepemilikan pengendali ke atas nama Alia, dengan klausul perlindungan khusus. Jika Alia mengalami ancaman, manipulasi, atau paksaan untuk menyerahkan haknya, maka semua kuasa otomatis gugur dari tangan pasangan dan kembali penuh kepadanya. Alia membacanya 2 kali. Lalu sekali lagi. Jadi selama ini, Damar dan Miranti berdiri tinggi di atas sesuatu yang secara hukum adalah miliknya. Tidak heran mereka ingin ia dibuat tak sadar. Tidak heran mereka mencari dokumen. Tidak heran Miranti selalu ingin memastikan Alia tetap kecil, tetap ragu, tetap mudah dikendalikan. "Mulai sekarang," tanya Alia lirih. "Begitu kita ajukan keberatan resmi dan buktinya cukup," jawab Nino.
Dan apa yang terjadi semalam adalah awal yang sangat kuat. Hari-hari setelah itu bergerak cepat, dingin, dan jelas. Alia menjalani pemeriksaan medis. Kronologi ditulis. Nama-nama tamu yang melihat insiden gelas dicatat. Pelayan pantry dimintai keterangan. Nino mengirim surat aktivasi kendali ke Dewan Perusahaan Induk dan meminta rapat luar biasa. Damar menelepon belasan kali. Kita bisa bicara. Kamu salah paham. Mama shock. Jangan bawa ini keluar. Kamu juga bagian dari keluarga ini. Alia membaca semua pesan itu tanpa menjawab. Baru sekarang ia melihat dengan jelas betapa sering kata keluarga dipakai untuk menyelamatkan pelaku, bukan yang disakiti. 6 hari kemudian, rapat itu digelar. Alia masuk ke ruang rapat dengan setelan gelap sederhana. Wajahnya masih pucat, tetapi langkahnya stabil. Begitu ia masuk bersama Nino, percakapan di ruangan itu putus. Damar duduk tegang di sisi kiri meja panjang. Miranti berdiri di dekat kursinya dengan rahang terkunci. Kamu berani sekali, katanya. Alia menarik kursi dan duduk. Sekarang saya tahu tempat saya. Dokumen dibuka satu persatu. Struktur kepemilikan dibacakan. Klausul perlindungan dijelaskan. Semua kata yang selama ini disembunyikan dari Alia kini terdengar nyaring di depan orang-orang yang selalu menganggapnya pelengkap. Damar mencoba memotong. Ini tafsir sepihak. Nino memandangnya datar. Kalau begitu jelaskan kenapa Anda memecahkan gelas dari tangan ibu Anda sendiri dengan reaksi seperti orang yang tahu isinya salah sasaran. Ruangan membeku. Miranti menoleh cepat ke anaknya. Damar. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada kalimat yang aman. Rapat berlangsung hampir 3 jam. Pada akhirnya keputusan dibacakan dengan bahasa formal yang justru terasa lebih telak. Seluruh akses strategis Damar dibekukan sementara, kuasa Miranti atas rekening-rekening operasional dihentikan, dan semua keputusan utama harus melalui Alia sebagai pemegang kendali sah sampai audit selesai. Bukan suara yang menghancurkan mereka, melainkan stempel, tanda tangan, dan berita acara resmi. Di lorong luar ruang direksi, Damar mengejar Alia. Kamu puas? Belum, jawab Alia. Tapi saya tenang. Kamu menghancurkan kita. Alia menatapnya. Kita. Menarik. Karena saya 8 tahun hanya diperlakukan seperti beban di belakang nama itu. Aku bisa jelaskan. Coba. Damar menarik napas keras. Mama takut kamu tidak stabil. Dokumen sebesar itu kalau jatuh ke tangan orang yang emosional. Tamparan Alia memotong kalimatnya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat lorong sepi itu terasa seperti meledak. 8 tahun saya diam, kata Alia. Dan kamu kira itu lemah. Damar menyentuh pipinya. Tertegun. Untuk pertama kalinya ia benar-benar tampak kecil. Miranti jatuh lebih lambat, tapi lebih dalam. Dunia sosial yang dulu mengepungnya mulai menjauh. Telepon-telepon tak lagi cepat diangkat. Undangan makan malam dibatalkan. Bisik-bisik tentang gelas pecah dan warisan yang ternyata bukan milik mereka menjalar dari satu meja ke meja lain. Semua orang ingin terlihat sopan, tapi semua juga ingin menjadi orang pertama yang tahu akhir ceritanya. 2 minggu kemudian, Miranti datang ke apartemen servis tempat Alia tinggal sementara. Tidak ada pelayan. Tidak ada meja makan panjang. Hanya ruang duduk kecil, teko teh, dan jendela besar yang dipukul hujan tipis. Aku mau bicara, kata Miranti. Alia mempersilahkannya masuk. Perempuan itu tampak lebih tua, lebih keras menahan diri. Setelah beberapa detik duduk tanpa kata, akhirnya ia berkata, "Kamu masih marah?" Alia menatapnya. Ibu datang untuk memastikan. Aku datang untuk menyelesaikan. Bagus. Saya juga. Miranti menarik napas, lalu memilih kata dengan hati-hati. Mungkin kami terlalu jauh. Tapi semua yang kami lakukan demi menjaga keluarga tetap utuh. Alia tidak langsung menjawab. Ia menuang teh ke cangkirnya sendiri, membiarkan bunyi cairan hangat mengisi jeda. Keluarga yang utuh tidak perlu membius salah satu anggotanya, katanya akhirnya. Miranti menegang.
Kamu tidak punya bukti zat itu apa. Tapi saya punya bukti siapa yang menuangkannya. Dan siapa yang panik saat gelasnya pindah. Sini. Miranti menggenggam tasnya lebih erat. Kalau kamu teruskan ini, Damar habis. Alia menatap perempuan itu lama sekali. Saat saya dihina bertahun-tahun, ibu pernah berpikir saya habis. Miranti memalingkan wajah. Itu jawaban yang paling jujur yang pernah diberikannya. Konfrontasi terakhir dengan Damar terjadi di rumah lama, ketika Alia datang hanya untuk mengambil sisa barang. Rumah itu masih rapi, masih bersih, masih indah. Tapi kini semuanya terasa seperti dekorasi yang lupa untuk siapa ia dipasang. Damar menunggu di ruang tengah. Kemejanya kusut sedikit. Matanya cekung. Di meja kecil ada segelas air yang tak disentuh. Aku salah, katanya begitu Alia masuk. Alia terus berjalan menuju lemari kecil tempat map dan beberapa barang pribadinya tersisa. Aku panik, kata Damar lagi. Mama menekan. Perusahaan goyah. Kami cuma butuh waktu sampai semuanya aman. Dengan membuat saya tidak sadar, tanya Alia tanpa menoleh. Damar terdiam sebentar. Aku pikir itu cara terbaik. Alia berbalik perlahan. Kamu pikir aku minta maaf? Alia menatap wajah laki-laki yang pernah dicintainya sampai ia rela mengecilkan diri sendiri demi rumah tangga tampak baik-baik saja. Maafmu datang setelah kamu berhenti melihat saya sebagai manusia. Damar menunduk. Kita bisa mulai lagi. Alia tersenyum tipis. Bukan senyum hangat. Senyum seseorang yang akhirnya melihat utuh. Mulai dari mana? Dari gelas yang belum pecah? Dari malam yang belum terjadi? Dari saya yang belum tahu wajah aslimu? Damar tidak punya jawaban. Alia mengambil map terakhir. Saat hendak pergi, pandangannya jatuh pada lemari kaca tempat Miranti biasa menyimpan set gelas kristal terbaik. Ada satu ruang kosong di rak atas. Ia berhenti. Kamu tahu yang pecah malam itu bukan gelasnya, katanya pelan. Damar diam. Yang pecah adalah semua kebohongan yang selama ini membuat saya bertahan. Alia pergi tanpa menoleh lagi. Hidup barunya tidak langsung mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia jujur. Apartemen kecilnya tidak semewah rumah lama. Balkonnya sempit. Dapurnya hanya cukup untuk 2 orang berdiri. Tidak ada lampu gantung megah. Tidak ada ruang makan panjang. Namun di tempat itu, Alia bisa menarik napas tanpa merasa diawasi. Ia bisa menaruh cangkir di meja tanpa takut dikoreksi. Ia bisa tidur tanpa bertanya minuman apa yang baru saja masuk ke tubuhnya. Di perusahaan, ia tidak membalas dengan kebengisan. Ia memilih sesuatu yang lebih telak, ketegasan yang tenang. Ia membaca laporan, menutup celah permainan lama, mengganti orang-orang yang terlalu lama hidup dari nama besar tapi buta pada etika. Ia tak mempermalukan siapapun di depan umum. Ia hanya memastikan semua berjalan bersih. Orang-orang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi menantu pendiam yang mudah diabaikan. Melainkan perempuan yang selama ini terlihat lemah hanya karena terlalu lama menahan diri. Beberapa bulan kemudian, pada malam yang basah oleh hujan tipis, Alia duduk di balkon apartemennya dengan secangkir teh hangat. Kota berpendar di bawah. Dari dapur kecilnya, aroma melati masih tertinggal tipis. Tidak ada suara Miranti. Tidak ada langkah Damar. Tidak ada tatapan yang mengatur cara ia duduk. Ia menatap uap yang naik dari cangkirnya. Dulu ia mengira ancaman terbesar adalah ditinggalkan. Kini ia tahu, yang paling berbahaya justru tinggal terlalu lama di tempat yang membuat seseorang meragukan nalurinya sendiri. Lewat celah jendela dapur, hidupnya pernah terbuka seperti luka. Tapi dari luka itu pula, ia akhirnya melihat semuanya dengan terang. Siapa yang berbahaya? Siapa yang palsu? Dan siapa dirinya sebenarnya? Alia menyeruput tehnya perlahan. Nang. Ia tidak tersenyum karena mereka jatuh. Ia tersenyum karena akhirnya, tidak ada lagi yang bisa mencampur apapun ke dalam hidupnya tanpa sepengetahuannya. Dan setelah semua penghinaan, pengkhianatan, penyesalan terlambat, serta rumah yang terlalu lama memaksanya diam,
Kebebasan itu terasa lebih mewah daripada apapun yang pernah mereka sebut kehormatan.